Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat angkatan 14 dan yang tidak kalah hebat, ayah bunda orang tua wali siswa yang selalu mendampingi Ananda selama belajar di rumah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar meskipun dari rumah. Kami bertiga yang akan menyampaikan materi tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku akan disampaikan oleh Bu Indah. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya disampaikan oleh Bu Ima. Dan bersama Bu Nur, subtema 3, globalisasi dan cinta produk dalam negeri. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah dan berdoa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Agar lebih semangat, mari kita tepuk dan salam PPK dulu. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. 14 two thumbs up. Bismillahirrahmanirrahim. Tematik tema 4, globalisasi. Subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air oleh Bu Nur. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita harus tahu tujuan dari pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menulis dan melengkapi informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku. Tujuan yang kedua, menjelaskan kerjasama ASEAN di bidang iptek dan menjelaskan faktor pendukung serta manfaat kerjasama ASEAN. Yang ketiga, menjelaskan sumber energi terbarukan penghasil energi listrik dan melakukan percobaan sederhana dengan energi biomasa. Keempat, menjelaskan sikap positif terhadap keragaman ekonomi dan mengkampanyekan ajakan cinta tanah air. Serta yang kelima, menjelaskan ciri-ciri brosur yang baik dan membuat poster bertemakan pendidikan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menulis dan melengkapi teks eksplanasi. Dalam menulis dan melengkapi teks eksplanasi ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, topik teks. Topik teks artinya dasar dalam pembuatan teks, maksudnya tema ataupun judul dari teks yang akan kita buat. Kemudian, kesesuaian dengan fakta, artinya informasi yang disampaikan harus sesuai dengan fakta, bukan merupakan imajinasi dari penulis. Hal selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah urutan informasi. Maksudnya, teks eksplanasi yang harus kita buat harus sesuai urutan, di mana urutan dari teks eksplanasi itu adalah sesuai dengan bagiannya, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Dan adapun hal yang terakhir kita perhatikan adalah bahasa teks. Nah, dalam hal ini bahasa teks yang harus kita gunakan adalah bahasa yang baik dan benar. Kemudian, dalam menuliskan teks eksplanasi, kalimat yang kita buat harus menggunakan kalimat efektif, di mana ciri-ciri kalimat efektif sudah pernah juga kita bahas di tema 3ST3. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, mengandung subjek dan predikat, disusun sesuai urutan kalimat yang benar, menggunakan kata baku yang sesuai dengan isi teks, tidak bertele-tele dan mudah dipahami, serta tidak bermakna ganda ataupun ambigu. Oke, kita lanjut. Yang menyajikan informasi teks menggunakan gambar atau visual
dengan memperhatikan. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu topik teks eksplanasi. Kedua, ide pokok setiap paragraf dalam teks. Ketiga, kata kunci setiap paragraf berdasarkan ide pokok. Keempat, gambar yang sesuai dengan kata kunci. Dan yang kelima, urutan gambar sesuai urutan informasi dalam teks eksplanasi. Nah, saat menyajikan informasi menggunakan gambar, terlebih dahulu kita memastikan bahwa gambar yang kita buat harus sesuai dengan isi teks dan sesuai urutan informasi yang ada dalam teks. Contohnya saja pada pembahasan kita selanjutnya, yaitu kerjasama ASEAN di bidang iptek. Nah, karena di sini yang akan kita bahas adalah tentang ASEAN, maka gambar yang Ibu buat adalah tentang ASEAN. Nah, dalam menyajikan informasi teks menggunakan gambar, itu harus kita menggunakan gambar yang sesuai, ya. Nah, itu contohnya. Jadi sekarang kita lanjut kerjasama ASEAN di bidang iptek. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kerjasama ASEAN di bidang iptek ini pada tahun 1978 dibentuk ASEAN COS atau ASEAN Commit on Science and Technology, di mana COS ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan perkembangan iptek dengan negara-negara ASEAN. Nah, COS ini dibentuk karena memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mendorong lahirnya para ilmuwan teknologi yang berasal dari Asia Tenggara. Nah, adapun pusat-pusat dari penelitian ASEAN COS yaitu yang pertama Biotrop. Biotrop ini adalah pusat penelitian untuk biologi di Kota Bogor. Kemudian Rescam. Rescam ini adalah pusat penelitian pendidikan ilmu matematika di Penang, Malaysia. Kemudian ada lagi pusat penelitian REL, yaitu pusat penelitian bahasa Inggris di Singapura. Kemudian SERCA, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian di Los Banos. Itu dia untuk pusat-pusat penelitian ASEAN COS yang di bidang iptek, di bidang ilmu pengetahuan tadi, ya. Kita lanjut faktor pendukung kerjasama ASEAN. Faktor pendukung kerjasama ASEAN ini ada 3. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam di setiap negara ASEAN itu berbeda-beda sehingga menghasilkan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Contohnya saja, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Kemudian Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand. Nah, faktor pendukung selanjutnya adalah perbedaan ideologi. Ideologi adalah dasar atau landasan suatu negara yang merupakan visi atau cita-cita dari suatu bangsa. Nah, Indonesia sendiri menganut ideologi Pancasila. Nah, dari perbedaan ideologi setiap negara ASEAN inilah yang dapat menghasilkan kerjasama, di mana kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Faktor yang pendukung yang ketiga yaitu perbedaan teknologi. Nah, kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta keterampilan tiap negara berbeda. Sehingga dengan adanya perbedaan ini, maka setiap negara ASEAN melakukan kerjasama untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah dengan adanya pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Itu dia faktor pendukung kerjasama ASEAN. Selanjutnya, manfaat kerjasama ASEAN. Yang pertama, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama berbagai bidang, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan dan kemakmuran, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa, memperluas lapangan pekerjaan,
menambah devisa ataupun pendapatan negara, meningkatkan kemajuan di berbagai bidang, dan memperluas hubungan serta mempererat persahabatan. Tadi Ibu udah sampaikan bahwa salah satu faktor pendukung kerjasama ASEAN adalah karena adanya perbedaan teknologi, di mana dalam perbedaan ini negara kita perlu meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah tentang sumber energi terbarukan penghasil energi listrik. Nah, salah satu contoh sumber energi terbarukan ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, PLTS ini memanfaatkan energi matahari yang dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian, PLTS ini menggunakan panel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor, terdiri dari sel-sel surya yang disebut dengan fotovoltaik. Ya. Fotovoltaik ini terdiri dari kata foto yaitu cahaya dan volta yaitu listrik. Jadi fotovoltaik atau panel surya itu adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian cara kerja panel surya. Berikut hanya sketsanya aja yang Ibu buat, yaitu di mana cahaya matahari mengenai panel surya, kemudian diteruskan ke charge controller, disimpan di baterai yang menghasilkan listrik arus searah atau DC, kemudian diteruskan lagi ke inverter yang menghasilkan arus listrik AC ya. Untuk lebih memahami cara kerja panel surya ini, berikut Ibu sisipkan video dari BPPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang PLTS. Kita saksikan bersama. Indonesia sebagai negara yang terletak di daerah tropis mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya mendapatkan sinar matahari dengan intensitas yang tinggi sepanjang tahun. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat, yaitu kebutuhan akan energi listrik. Sinar matahari sebagai sumber energi listrik, di samping jumlahnya yang tidak terbatas, pemanfaatannya juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Bagaimanakah cara kerja solar energi? Sinar matahari untuk dapat menjadi sumber energi listrik atau yang lebih dikenal dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Bagaimana cara kerjanya? Untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik, diperlukan komponen utama, yaitu solar cell atau solar fotovoltaik. Solar cell dibuat dari bahan semikonduktor yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Proses perubahan ini disebut efek fotovoltaik. Energi listrik yang dihasilkan dari proses ini adalah listrik dengan jenis direct current atau DC. Selain solar cell, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS memerlukan juga komponen pendukung yang biasa disebut balance of support atau BOS. Komponen dalam BOS antara lain adalah konverter atau inverter yang dapat mengubah listrik DC menjadi AC. Konverter diperlukan untuk mensuplai beban yang pada umumnya memerlukan listrik AC seperti peralatan rumah tangga. Pada saat solar energy system atau PLTS yang dipasang memproduksi energi listrik melebihi dari kebutuhan kita dan tersedia jaringan PLN di tempat kita, maka kelebihannya dapat dialirkan melalui jaringan listrik PLN yang ada dan dapat mengurangi konsumsi listrik yang kita pakai. Solar energy system atau PLTS merupakan energi independen yang dapat kita kelola sendiri. It's really that easy.
Mengingat letak Indonesia yang berada di daerah tropis, penggunaan solar energi sistem sebagai pilihan energi sangatlah tepat. Dengan memasang solar energi sistem atau PLTS saat ini, kita akan mendapatkan harga listrik yang tetap walaupun terjadi kenaikan pada tarif listrik nasional. Mendapatkan energi yang murah, mengingat dengan terbatasnya kandungan minyak bumi, terjadi fluktuasi harga yang tidak dapat diprediksi. Energi yang ramah lingkungan, karena menggunakan sumber maupun komponen yang tidak menyebabkan polusi. Energi independen, dapat secara individual kita peroleh tanpa bergantung dengan jaringan listrik nasional. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa kelebihan PLTS diantaranya harga listrik lebih hemat atau tetap walaupun terjadi kenaikan tarif listrik nasional. Kemudian energi ramah lingkungan karena menggunakan sumber atau komponen yang tidak menyebabkan polusi. Dan energi ini termasuk energi independen, yaitu energi yang dapat kita kelola sendiri tanpa bergantung jaringan listrik nasional. Nah, selain PLTS sebagai energi terbarukan, energi biomasa juga termasuk energi terbarukan, di mana energi biomasa ini adalah energi yang berasal dari bahan-bahan organik atau makhluk hidup seperti kotoran sapi. Kemudian gambar ini yaitu daun membusuk, limbah kayu, dan limbah pertanian. Pada pembangkit listrik biomasa, limbah kayu atau limbah lainnya dibakar untuk menghasilkan uap. Uap tersebut yang akan memutar turbin yang terhubung dengan generator yang dapat mengubah energi kinetik atau energi gerak menjadi energi listrik. Nah, gambar ini adalah kotoran ternak yang merupakan pembangkit listrik biomasa di Jerman yang memanfaatkan kotoran ternak. Kemudian sebelahnya pelet biomasa yang berasal dari limbah kayu. Nah, untuk cara kerja energi biomasa, kita saksikan video berikut. Pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLT Bio. Selain menggunakan bahan bakar fosil, energi listrik juga dapat dihasilkan dengan menggunakan energi alternatif. Salah satu contoh energi alternatif adalah energi biomasa. Energi biomasa ini memanfaatkan bahan-bahan organik seperti kotoran ternak, limbah kertas, limbah kayu, dan limbah pertanian. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga biomasa? Cara kerja tenaga listrik biomasa yaitu hewan ternak akan menghasilkan kotoran. Kemudian kotoran hewan tersebut membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas metana dibakar dan menghasilkan uap panas. Uap panas tersebut digunakan untuk memutar turbin. Energi gerak dari turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator, sehingga energi listrik pun dihasilkan. Dalam pembuatan teknologi energi terbarukan ini, berarti banyak masyarakat yang ikut berperan, baik dalam proses pembuatannya atau produksinya, pendistribusian, hingga konsumen dalam pemanfaatannya. Jadi, dalam hal ini ada kegiatan ekonomi yang menyebabkan adanya keragaman ekonomi juga. Nah, sikap kita terhadap keragaman ekonomi ini apa saja? Sebelumnya, Ibu ulang kembali, salah satu bentuk keberagaman ekonomi adalah jenis pekerjaan atau profesi masyarakat yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang berprofesi sebagai guru, sebagai dokter, pekerja pabrik, pedagang, dan profesi lainnya. Nah, dari perbedaan atau keragaman profesi ini, kita harus menunjukkan sikap positif terhadap keberagaman ini. Di antara sikap positifnya yaitu menghormati hasil ekonomi orang lain,
tidak iri atas keberhasilan ekonomi orang lain, bersaing secara sehat dengan ekonomi orang lain, dan mencintai produk yang dihasilkan oleh orang lain atau produk dalam negeri. Nah, dalam mencintai produk dalam negeri, kita harus memiliki rasa bangga, karena rasa bangga dalam menggunakan barang buatan dalam negeri ini bertujuan untuk mendukung pembangunan industri dalam negeri sehingga tercipta lapangan kerja, menjadi penggerak utama perekonomian nasional, meningkatkan pendapatan negara, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempererat semangat persatuan dan kesatuan. Nah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri, hal yang dapat kita lakukan adalah melalui kampanye. Nah, dalam mengkampanyekan barang buatan dalam negeri ini, kita bisa menggunakan brosur, yaitu sebuah media yang terbuat dari kertas untuk mempromosikan barang atau jasa yang berisi sejumlah informasi penawaran tentang produk, barang, dan jasa tersebut. Selain itu, untuk mengkampanyekannya, kita juga bisa buat melalui poster. Poster yaitu suatu media promosi yang memadukan antara tulisan, gambar, ataupun keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Nah, contoh brosur di sini udah ada Ibu buat. Kemudian contoh posternya juga ada juga. Nah, untuk membuat brosur yang baik, kita harus tahu kriterianya apa saja. Adapun kriteria brosur yang baik yaitu memuat informasi yang jelas dan terperinci, menarik minat masyarakat untuk membaca informasi dalam brosur lebih lanjut, menggunakan bahasa yang baik dan menarik, memuat ilustrasi menarik yang sesuai dengan isi brosur, kemudian tata letak ilustrasi yang seimbang dan tidak menghasilkan tempat untuk menuliskan dan tidak menghabiskan tempat untuk menuliskan informasi di dalam brosur, serta ukuran yang tidak terlalu kecil. Umumnya menggunakan kertas A5 yaitu 14,8 cm dikali 2,1 cm. Nah, berikut ini contoh brosur yang ada di buku paket juga ya. Dalam contoh ini brosur mempromosikan buku paket literasi anak sehat. Brosur memuat gambar dan tata letak yang menarik, menjelaskan keunggulan produk, kemudian menyertakan kontak produsen yang mempromosikan barang, dan menyertakan harga produk yang dipromosikan. Ini dia contoh brosur. Kemudian contoh poster. Ini tentang pendidikan. Ayo belajar biar jadi orang sukses. Nah, itu contoh posternya. Dia menggunakan tulisan dan gambar. Ya, itu dia. Berikut untuk latihan soal Ananda di rumah. Soal subtema 3 yaitu halaman 107 nomor 4. Buatlah sketsa desain poster yang mengajak pembaca untuk menggunakan batik pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, nanti kamu buat gambar dan tulisan yang menarik yang mengajak orang untuk menggunakan batik pada perayaan Hari HUT RI ya. Buat sebagus mungkin, diwarnai lebih bagus. Mungkin materi hanya itu yang Ibu sampaikan hari ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ibu berharap kalian bisa memahami semua yang Ibu sampaikan. Jika Ananda belum paham materi, Ananda boleh mengulang video pembelajaran dan mempelajari buku tema 4. Jangan lupa kerjakan tugas yang ada di dalam video pembelajaran. Mohon kerjakan sesuai instruksi.
Marilah kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan membaca doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Benjang malih nggih. Cogot pasua buseda. Enjing deui nya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.